dengan viralnya kasus kemarin itu kita bisa lihat tuh orang-orang itu berpihak kepada korban dan mendukung korban, dan hak-hak korban itu harus dijamin. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa perlu ingat pesan yang dari Mas Alif tersebut, sikap dari redaksi ya terkait masalah ini ya, terkait fenomena ini itu. Apa sih yang perlu diperhatikan sebagai seorang jurnalistik gitu? Mereka masih takut mau menyuarakan pendapatnya tuh, masih takut gitu. Bahkan mereka harus pakai akun anonim untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, mungkin disitulah menurut saya peran dari pers mahasiswa gitu. Peran pers mahasiswa menyuarakan apa yang menjadi keresahan gitu, keresahan dari teman-teman mahasiswa gitu. Halo teman-teman, selamat datang di Ngobrol Redaksi. Nah, di podcast ini kita akan membahas tentang beberapa kasus yang viral di belakangan ini, yaitu kasus kekerasan seksual yang ada di FH UNED. Nah, kali ini kita hadir pimpinan umum dari LPME, apa mas? Imparsial dari Fakultas Hukum UNED. Nah, bisa diperkenalkan dirinya mas? Mungkin? Perkenalkan, nama saya M. Alif Qaddafi, saya dari LPM Imparsial FH UNED. Baik, oke. Mas, masyarakat UNED ini dihebohkan mas sama kasus yaitu kekerasan seksual yang salah satu terduganya adalah mahasiswa dari FH. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan mas, kronologinya tuh gimana sih biar kita tuh tahu. Untuk kejadiannya sendiri itu tentang pemotoan itu dari korban tuh pada tahun 2024. Nah, dan korban pun baru speak up itu pada tanggal 16 kemarin, minggu lalu. Di situ yang speak up itu belum ditemuin antara korban maupun temannya korban. Nah, di situ dijelaskan tuh kayak si pelaku ini ngapain aja, ngefoto apa aja, dan apa aja tindakan yang dilakukan itu oleh pelaku di kekerasan seksual gitu. Berarti dia ini pelakunya tuh bukan hanya yang saya dengar ya mas, itu cuman nge-screenshot, tapi ternyata dia tuh juga melakukan pemfotoan secara langsung ya? Iya, gitu. Berdasarkan keterangan yang kita lihat di Twitter sendiri yang booming itu, bahwasanya banyak yang cara yang dilakukan pelaku, yaitu memvideo, memfoto maupun men-screenshot bagian vital korban. Dari Fakultas Hukum itu melakukan demonstrasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mas, gimana tuh proses demonstrasi itu dan apa yang mempergerakkan mereka untuk melakukan demonstrasi itu? Nah, kebetulan itu waktu itu kan hari Kamis ya mas ya, di posting di Twitter itu sekitar jam 11 atau 12 siang. Terus habis itu rame sampai sore itu sampai puluhan ribu yang ngelihat Twitter tersebut. Terus akhirnya kita para UKM maupun himpunan itu kumpul ngelakuin aksi ataupun mimbar bebas. Nah, akhirnya yang pada saat itu ada itu ingin ngelakuin konsol dulu para UKM maupun ormawa. Nah, untuk konsolnya itu besoknya itu di hari Jumat itu langsung ngelakuin konsol. Untuk aksinya itu lebih ke solidaritas, karena kita waktu itu lebih menekankan ke kayak mimbar bebas lah, agar kita semua sivitas akademi FH UNED itu menciptakan ruang aman dan inklusif bagi semua pihak. Oke. Nah, setelah demonstrasi tersebut ya mas, kan pastinya ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh hukum sendiri. Nah, itu kalau bisa jelasin mas, gimana sih tuntutan-tuntutannya dan prosesnya tuh apa aja sih? Nah, untuk aksi kemarin itu kita bukan melakukan tuntutan dan bukan demo, tapi lebih ke solidaritas. Karena yang kita ketahui pun, kita sempat ngobrol dengan pihak dekanat bahwasanya hal ini tuh baru masuk ke Satgas pada hari Jumat, dan pun benar Satgas baru memproses itu pada hari Jumat waktu itu. Nah, dan untuk tuntutan itu sendiri kita lebih ke pernyataan sikap bareng sivitas akademik untuk membuat ruang aman dan inklusif di lingkungan FH. Ini fakta integritas yang kita tanda tangani oleh perwakilan dari mahasiswa maupun dari Fakultas Hukum. Yang pertama, saya baca dulu fakta integritas Fakultas Hukum Universitas Jember, lawan semua bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.
kami selaku pihak Fakultas Hukum Universitas Jember menyatakan sebagai berikut. 1. Menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara rutin setiap 1 minggu pada sosial media dengan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. 2. Memastikan terpenuhnya hak korban dan mengecam segala bentuk kekerasan seksual. Yang ketiga, mengusut tuntas kasus yang dengan perspektif yang berpihak kepada korban. Poin nomor 4, tindak tegas setiap pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember dengan seadil-adilnya. Yang kelima, menjamin independensi dan objektivitas dalam penanganan kasus. Yang keenam, optimalisasi dan evaluasi kinerja Satgas PPK sebagai instrumen utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Jember. Yang ketujuh, komitmen bersama seluruh sivitas akademika dalam menciptakan ruang aman di lingkungan kampus. Nah, untuk poin nomor 1 sendiri itu menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara rutin setiap 1 minggu pada sosial media dengan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Nah, yang ini kita ambil benang merahnya bahwa kita ingin tuh kayak dari pihak Satgas itu memberikan transparansi prosesnya. Dalam hal transparansi prosesnya itu udah sampai mana pihak Satgas ngelakuin proses tersebut. Bukan berarti kayak kita harus ngani korbannya ada berapa Iya, gitu, betul. Itu kan udah pasti kayak udah hak korban. Iya, betul. Karena kita kayak menekankan lah kepada Satgas supaya bergerak secepat mungkin. Apalagi kan ini udah masuk ke berita nasional kan. Iya, betul. Nah, untuk poin nomor 2 sendiri memastikan terpenuhinya hak korban dan mengecam segala bentuk kekerasan seksual. Karena pada saat penanganan kekerasan seksual tentunya kita harus memakai perspektif korban. Karena di situ ada unsur-unsur yang harus diperhatikan lebih terhadap korban. Karena ini lebih kasusnya berbeda dengan kayak pidana umum. Iya, betul. Untuk selanjutnya itu mengusut tuntas kasus dengan perspektif yang berpihak kepada korban. Ini ya sesuai dengan redaksinya, karena untuk penanganan kasus itu sesuai dengan berpihak kepada korban itu. Yang keempat, tidak tegas setiap pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember. Nah, dengan ini kita menekankan agar untuk mungkin ada dari beberapa pihak-pihak lain yang mengalami kekerasan seksual tapi belum berani speak up. Iya, betul. Oleh karena itu kita memberikan ruang aman tuh di Fakultas Hukum untuk orang berani speak up dan untuk berani melaporkan. Yang kelima, menjamin independensi dan objektivitas dalam penanganan kasus. Tentunya kan dalam penanganan kasus oleh Satgas itu harus independensi dan objektivitas. Nah, yang kita ketahui sendiri, terduga pelaku itu mempunyai latar belakang yang lumayan lah, karena backingan yang besar. Jadi kita menekankan lah independensi oleh pihak Satgas. Dan selanjutnya itu optimalisasi dan evaluasi kinerja Satgas PPK sebagai instrumen utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Jember. Nah, karena ini kan lingkupnya kampus ya Mas. Jadi kayak ada peraturan sendiri dari Kemendikbudristek bahwa kekerasan seksual yang berada di kampus itu harus ditangani lewat Satgas dulu. Nah, untuk selanjutnya baru diserahkan ke fakultas maupun diserahkan ke pihak kepolisian jika memenuhi unsur pidana. Yang poin terakhir, komitmen bersama seluruh sivitas akademika dalam menciptakan ruang aman di lingkungan kampus. Karena pada konteks kasus ini maupun ke depan maupun ke belakangnya, untuk kekerasan seksual itu bukan hanya dari pihak mahasiswa sendiri maupun dari pihak kampus sendiri. Karena kita bersama-sama, ketika kampus sendiri yang memberikan ruang terhadap ruang aman, tapi pihak mahasiswanya nggak ngikut ataupun keras kepala atau gimana bentuk, ya bakal terjadi lagi seperti itu. Jadi kita kayak meminta komitmen lah bersama-sama akademisi maupun mahasiswa. Iya, benar. Nah, kalau kita lihat sekarang itu ya Mas, kan awalnya dari UI. Nah, setelah dari UI itu banyak yang terbongkar kan. Kita termasuk, ITB termasuk. Nah, kan mungkin aja Mas, ada yang masih belum terbongkar ya, tapi masih tersembunyi itu. Mungkin bisa dikasih saran gitu Mas, kita sebagai mahasiswa gitu ya. Misalkan kita punya teman yang agak-agak gimana gitu Mas. Nah, kita tuh gimana sih cara kayak mengingatkan mereka atau cara biar mereka agak bersikap seperti itu tuh mungkin? Mungkin ini ada kaitannya dengan kayak pihak kampus tentang edukasi kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Nah, ketika kita sudah tahu, pasti kita akan menyadarkan tuh ke kanan kiri kita agar
tidak melakukan ini, kalau misal kita melakukan ini nanti impactnya bahkan seperti ini, dan bahkan ini bisa masuk ke ranah pidana seperti itu. Nah, kalau menurut saya sendiri ya Mas, kenapa kok yang awalnya dari FHUI terus nyebar ke kampus-kampus Iya, lain? mana-mana gitu enak. Itu ya mungkin karena kita tahu sendiri bahwasanya FHUI kemarin itu pelakunya memiliki latar belakang yang lumayan wah di dalam kampus maupun orang tua mereka. Ya, betul. Nah, dengan viralnya kasus kemarin itu kita bisa lihat tuh orang-orang itu berpihak kepada korban dan mendukung korban. Ya. Dengan itu bisa menimbulkan kayak dari korban-korban lain dari univ lain tuh kalau wah kalau misal aku berani sifat tuh orang-orang yang banyak yang peduli, banyak yang care dengan kita. Nah, akhirnya mungkin itu bisa menjadi alasan kenapa kok setelah kejadian UI baru banyak yang speak up seperti itu. Dan juga kan dalam penanganan kasus kekerasan seksual itu harus memiliki memakai cara-cara yang lebih lah, karena pada kekerasan seksual sendiri itu pendekatannya berbeda dengan pidana umum dan hak-hak korban itu harus dijamin. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa perlu ingat pesan yang dari Mas Alif tersebut. Jadi kalau misalkan kita melihat teman kita agak gimana-gimana gitu ya, nah kita tuh sebagai temannya harus mengingatkan. Nah, kalau misalkan sikap dia tuh tidak baik, kita harus gimana-gimana, nah, gitu. Kita harus mengingatkan mereka. Nah, mungkin selanjutnya aku ingin tanya ke Mas Muzamil Baidillah selaku sekjen dari PMI. Nah, Mas, kalau misalkan sikap dari redaksi ya terkait masalah ini, ya, terkait fenomena ini itu, apa sih yang perlu diperhatikan sebagai seorang jurnalistik gitu? Ya, yang pertama mungkin saya mau menyoroti tentang banyaknya kasus kekerasan seksual ya. Mirisnya itu ya, kasus kekerasan seksual itu diupload oleh akun-akun anonim gitu. Itu tandanya bahwa masih apa istilahnya, kebebasan berekspresi dari kalangan mahasiswa itu masih takut gitu. Mahasiswa itu masih takut mau menyuarakan pendapatnya tuh masih takut gitu. Bahkan mereka harus pakai akun anonim untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, mungkin disitulah menurut saya peran dari pers mahasiswa gitu. Peran pers mahasiswa menyuarakan apa yang menjadi keresahan gitu, keresahan dari teman-teman mahasiswa gitu. Kan lebih apa ya? Menurut saya yang membedakan mungkin dengan akun-akun tersebut dengan kita, mungkin kita lebih disiplin verifikasi gitu. Jadi berita yang beredar itu tidak simpang siur gitu, tidak simpang siur mana nih yang benar gitu. Ketika itu sudah diupload ke akun yang mengatakan pers gitu, tentu saja kerja-kerjanya itu dilakukan dengan cara pers, entah pers umum maupun pers mahasiswa yang mematuhi kode etik jurnalistik gitu. Nah itu, jadi mungkin itu disitulah peran dari pers mahasiswa ketika ada kasus kekerasan seksual. Jadi kalau ketika misalkan ada kasus kekerasan seksual, misalkan seperti yang contohnya di FHU dan tadi, itu yang pertama sebagai seorang jurnalis, yang pertama itu kita perspektif korban gitu. Nah, perspektif korban artinya kita ada di pihak korban, bukan alih-alih menyalahkan korban gitu. Seperti misalkan pemberitaan yang sudah yang terjadi, misalkan ketika ada berita, misalkan ada pemerkosaan ketika di jalan pada malam-malam, banyak media itu justru menyalahkan dari pihak korban gitu, menyalahkan bahwa dia karena pulang malam maka dia terjadi peristiwa tersebut gitu. Padahal dia mau dia pulang malam, mau dia pulang pagi, siang, kalau memang bejat aja gitu kan. Itu yang perlu ditekankan gitu. Jangan sampai kita seakan-akan dalam pemberitaan kita itu menyudutkan korban gitu. Yang kedua, berdasarkan kode etik jurnalistik nomor 5, itu wartawan termasuk pers mahasiswa di dalamnya itu harus menyamarkan nama dari identitas korban kekerasan seksual gitu. Nah, kenapa perlu disamarkan? Karena itu terkait gitu. Misalkan ketika kita mengungkap identitas korban, maka rawan yang terjadi misalkan terjadinya stigma dari lingkungan sosialnya gitu, stigma dari masyarakat bahwa dia jadi korban kekerasan seksual gitu. Iya, mungkin kalau masyarakat itu sudah memahami lah terkait dengan hal tersebut, tapi ketika tidak memahami, justru alih-alih istilahnya mengkasihani korban, justru menghakimi korban gitu. Itu yang perlu diperhatikan oleh wartawan gitu. Yang ketiga, mengedepankan empati. Nah, ketika kita mewartakan sesuatu itu mengedepankan empati gitu. Misalkan korban tidak mau speak up karena dia masih trauma gitu, jangan dipaksa gitu. Kita bisa pakai gunakan hal-hal yang lain, narasumber terdekat, misalkan orang tua korban kalau memang mau,
kuasa hukumnya di korban kalau memang mau gitu. Jadi jangan sampai hanya karena pemberitaan tersebut itu menimbulkan trauma terhadap korban gitu. Bahkan kalau perlu didampingi oleh psikolog gitu, psikolog atau dinas perlindungan DP3KB dan seterusnya gitu. Itu yang perlu dilakukan gitu. Yang selanjutnya itu meskipun misalkan kita itu perspektif korban ya, kita juga perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah gitu. Jangan sampai karena tulisan kita itu dijerat dengan undang-undang IT gitu, bahwa misalkan nih, oh dia belum ditetapkan sebagai tersangka, maka sebut aja terduga gitu. Jangan sampai disebut pelaku atau langsung identitasnya gitu. Kecuali sudah masuk di pengadilan, nah itu mungkin boleh diungkapkan. Tapi ketika masih dalam proses, nah itu jangan sampai kita langsung menyebut pelaku, sebut aja terduga pelaku dan seterusnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan karena rawan sekali pas mahasiswa tuh lawan mereka itu terhadap hukum gitu, terhadap undang-undang ITE tersebut gitu. Mungkin pembahasan kita sudah sampai di sini saja, dan terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton di channel kita LPM Ekpos. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Stay tune juga untuk konten-konten kedepannya. Terima kasih.